Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Ep ya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah bab yang keempat, membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Baik anak-anak, sekarang kita membahas ke pembahasan yang pertama, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Sebelum ke pembahasan Nabi Muhammad hijrah ke Taif, akan tetapi terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian hijrah. Hijrah berarti melakukan perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain karena berbagai alasan. Salah satu hijrah yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hijrah ke Taif. Beliau hijrah ke sana pada tahun ke-10 setelah kenabian. Letak kota Taif itu tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif antara lain. Di sini sebab-sebabnya ada 3. Yang pertama, meningkatnya tekanan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi menyiksa orang muslimin. Kemudian yang kedua, meneruskan dakwah Islam di daerah baru. Karena kan agar agama Islam ini semakin luas, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di daerah yang lain lagi. Kemudian yang ketiga, mencari dukungan orang-orang Taif terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW menyampaikan dakwah kepada 2 suku, yaitu Bani Thaqif dan Bani Hawazin. Kebetulan beberapa saudara dekat Nabi Muhammad SAW juga merupakan penguasa daerah Taif. Mereka antara lain adalah Abdul Jafri, Abdul Kulal, dan Habib putra Amr. Nabi Muhammad SAW menemui mereka untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada saudaranya Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau bertemu pemimpin kota Taif dan mengajak untuk menerima agama Islam, mereka marah, mencaci maki beliau dan mengusirnya agar keluar dari Taif. Jika beliau tetap di Taif, mereka mengancam akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW diusir oleh pemimpin kota Taif, akhirnya beliau bersedia meninggalkan Taif dan meminta kedatangannya dirahasiakan. Akan tetapi permintaan Nabi Muhammad SAW tidak dipenuhi. Ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, tiba-tiba penduduk Taif telah berkumpul mengepungnya. Kemudian pemimpin Taif memerintahkan penduduknya untuk menghina, mengejek, bahkan melempari Rasulullah SAW dengan batu dan pasir. Lemparan penduduk Taif mengenai kedua kaki Rasulullah SAW, sehingga kaki Rasulullah SAW terluka dan mengucurkan darah. Penduduk Taif semakin senang melihat Nabi Muhammad SAW terluka dan tetap melemparinya sampai beliau tertatih-tatih akibat menahan sakit. Karena melihat Rasulullah SAW kesakitan, akhirnya sahabat Zaid pun melindungi Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat Zaid bin Harithah melindungi Nabi Muhammad SAW, akibatnya kepalanya
terkena lemparan juga. Meskipun terluka, Nabi Muhammad SAW dan Zaid tetap meneruskan perjalanan untuk keluar dari kota Taif. Selama Nabi Muhammad keluar dari kota Taif, di situ penduduk kota Taif selalu melempari, mencaci maki, dan menghina Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak mau melawan penganiayaan penduduk Taif. Bahkan ketika malaikat Jibril menawarkan kepadanya untuk berdoa agar penduduk Taif diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menolaknya. Nabi Muhammad SAW justru berharap dan berdoa agar ada di antara keturunan mereka yang beriman dan masuk agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW dan Zaid keluar dari Taif, kemudian berhenti dan beristirahat di kebun salah satu milik penduduk kota Taif, yaitu miliknya Utbah dan Syaibah. Di situ Utbah dan Syaibah melihat Nabi Muhammad dan Zaid sedang beristirahat di kebun miliknya. Karena merasa iba, Utbah dan Syaibah kemudian menyuruh pembantunya yang bernama Adas untuk memberikan anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum memakannya, Nabi Muhammad SAW dan Zaid membaca basmalah sampai terdengar oleh Adas. Pelayan itu lalu bertanya, apa yang dibaca tadi? Beliau kemudian menjelaskannya. Setelah mendengar penjelasan Nabi Muhammad SAW, akhirnya si Adas pun langsung masuk agama Islam. Kemudian yang terakhir, meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah. Di sini yang patut kita teladani di sini ada 3. Yang pertama yang harus kita teladani dari kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu selalu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, selalu semangat dalam belajar di sekolah. Dan yang ketiga, tidak boleh menyakiti orang lain. Mungkin cukup sekian pembahasan pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.